Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ai Mulyati, Ani Oktavia, Elsa Oktaviani, dan Rahmawati Kania akan menjelaskan tentang konsep profesi. Adapun cakupan materi yang akan sedikit dibahas oleh kelompok kami, yang pertama yaitu pengertian profesi, yang kedua istilah yang berkaitan dengan profesi, yang ketiga persyaratan profesi, yang keempat ciri-ciri profesi, yang kelima tujuan dan manfaat profesi, yang keenam pengertian pekerjaan, perbedaan profesi dan pekerjaan, yang ketujuh materi profesi di SD kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, dan yang terakhir materi profesi dan pekerjaan di sekolah dasar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan. Menurut Kanter 2011, profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas, orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat, saran, atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Menurut Sonny Keraf 1998, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi moral yang mendalam. Sedangkan menurut Brooks 2004, profesi adalah suatu kombinasi fitur, kewajiban dan hak yang semuanya dibingkai dalam seperangkat nilai-nilai profesional yang umumnya nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana tindakan dilakukan. Dari pengertian-pengertian profesi tersebut, maka secara umum profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Istilah yang berkaitan dengan profesi yaitu profesi sendiri yang merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Yang kedua, profesional yang menunjuk pada orang yang menyandang suatu profesi dan penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Ketiga, profesionalisme menunjuk pada komitmen atau teori atau paham para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Keempat, profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Dan yang kelima, profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan. Persyaratan profesi menurut Dr. Wirawan diantaranya yaitu pekerja penuh, artinya pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau perorangan. Ilmu pengetahuan, tanpa ilmu pengetahuan, profesi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Aplikasi ilmu pengetahuan yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek aplikasi, dan lembaga pendidikan profesi, serta perilaku profesi, standar profesi, dan kode etik profesi. Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mempergunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Sedangkan, menurut Ahmad Tafsir, persyaratan profesi beberapa diantaranya yaitu harus memiliki suatu keahlian yang khusus, harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup, memiliki teori-teori yang bagus secara universal, memiliki kode etik, memiliki klien yang jelas, dan lain sebagainya. Ciri-ciri profesi menurut Lieberman diantaranya yang pertama, jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta dengan jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Kedua, untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan tetapi juga kemampuan intelektual.
Ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Dan keempat, para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Sedangkan menurut Robert Wericay dalam Ari Kunto mengemukakan ciri-ciri profesi, beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut: lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi, adanya organisasi yang meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya, serta lain sebagainya. Kepuasan, kenyamanan, serta pelayanan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di bawah ini, beberapa tujuan lain dari adanya jasa profesi. Yang pertama, meningkatkan dan memelihara profesi yang dilakoni. Kedua, mengembangkan kemampuan profesinya. Ketiga, mengejar kualitas dalam profesinya. Yang keempat, tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, beberapa manfaat adanya jasa profesi bagi masyarakat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memberikan kemudahan bagi seseorang yang mengalami kendala dalam suatu bidang tertentu. Kedua, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di mana dapat mensejahterakan kehidupannya. Ketiga, memberikan keahlian khusus pada tiap profesi, di mana keahlian tersebut menjadikan ciri khas dan pembeda antara profesi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, meningkatkan mutu pelatihan dan pendidikan yang memadai. Dengan adanya seorang profesional di bidang profesi tertentu, maka masyarakat dapat mengasah keterampilan yang dimilikinya dengan pelatihan yang sesuai dengan keahliannya. Ini berdampak pada peningkatan mutu kualitas pendidikan. Selanjutnya, membantu perkembangan dinamika kehidupan yang lebih baik, di mana setiap pelaku profesi mengharuskan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga pelaku profesi memiliki jiwa kreatif dan inovasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Terakhir, mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalisme kerja, di mana pelaku profesi komitmen, aktif, dan bertanggung jawab terhadap profesi yang dijalankannya. Selanjutnya ada pengertian pekerjaan. Kita menyinggung sedikit pekerjaan karena profesi merupakan bagian dari pekerjaan. Menurut Bartos B. tahun 1995, pekerjaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut KBBI, pekerjaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang bisa dijadikan pokok kehidupan. Seseorang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya yang tersaji dalam tabel berikut. Jika dalam pekerjaan tidak memerlukan keahlian khusus, maka dalam profesi kita memerlukan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga seseorang yang menggeluti bidang profesi tertentu dapat dikatakan sebagai tenaga profesional. Jika dalam pekerjaan tidak memerlukan sertifikasi atau izin atas pekerjaan yang digeluti, maka dalam profesi kita memerlukan sertifikasi atau izin atas profesi yang digeluti. Jika dalam pekerjaan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dalam profesi kita melakukan profesi untuk mengabdi kepada masyarakat. Jika dalam pekerjaan tidak memiliki kode etik, maka dalam profesi kita memiliki kode etik sebagai aturan-aturan dalam menjalankan profesi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada materi profesi di SD pada kurikulum 2006, yaitu terdapat pada kelas 3 semester 2 yang menjelaskan tentang yang pertama macam-macam pekerjaan. Pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya seperti petani, peternak, nelayan. Nah, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa itu seperti dokter, guru, dan sopir. Nah, selain itu, pada kurikulum 2006 juga mempelajari tentang ciri-ciri orang yang mempunyai semangat kerja, yaitu kerja keras, tanggung jawab, rapi, tekun dan ulet, disiplin, pantang menyerah, jujur, dapat dipercaya, dan cekatan. Selanjutnya, materi profesi di SD kurikulum 2013. Materi profesi di SD kurikulum 2013 ini lebih dikenal dengan materi pekerjaan. Terdapat di kelas 3 semester 2 dan kelas 4 semester 1.
di kelas 3 semester 2 terdapat pada buku tema 7, Perkembangan Teknologi. Subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang, pada pembelajaran kelima dan keenam. Sedangkan di kelas 4 semester 1 terdapat pada buku tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Dan sama-sama ada pada pembelajaran ke-1 dan pembelajaran ke-5. Perhatikan teks bacaan berikut yang berjudul Pekerjaan di Keluargaku. Pada teks bacaan tersebut terdapat aspek kognitif di mana si Benny atau anak mengetahui dan mengenal tugas-tugas dari setiap pekerjaan orang tuanya. Terdapat pula aspek afektif di mana Benny memiliki rasa penyayang kepada keluarganya dan dia bersyukur menjadi bagian dari keluarganya. Selanjutnya, aspek psikomotor di mana Benny menyuruh anak-anak untuk kembali menceritakan tentang pekerjaan keluarganya di depan kelas. Nah, selanjutnya ada materi pekerjaan di sekolah. Pada materi pekerjaan di sekolah juga memiliki 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif. Benny di sini mengetahui pekerjaan apa saja sih yang ada di sekolah seperti satpam, kepala sekolah, dan juga guru. Yang kedua ada aspek afektif. Nah, Benny itu selalu menyapa duluan dan juga Benny berpamitan kepada kedua orang tuanya, menandakan bahwa Benny memiliki sikap sopan santun dan juga ramah. Nah, sedangkan aspek psikomotornya di sini Benny mengajak teman-temannya untuk menuliskan pekerjaan apa saja sih yang ada di sekolah. Selanjutnya, materi pekerjaan di sekitarku. Di sini terdapat sebuah teks dengan tokoh Benny dan Santi. Benny menceritakan perjalanan pulang sekolahnya saat ia pulang sekolah bersama Santi. Nah, dalam teks itu terdapat unsur kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Yang pertama, unsur kognitif. Terdapat pada saat Benny dan Santi melihat ada tukang bakso, ada pak polisi, dan ada para petani di sepanjang perjalanan pulang mereka. Nah, di sini siswa akan mengetahui bahwa banyak berbagai pekerjaan di sekitar mereka. Yang kedua, unsur afektif. Nah, di sini terdapat pada kata assalamualaikum pada kalimat seorang ibu bersalaman dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Polisi karena sudah membantunya. Serta pada kalimat aku dan Santi saling berpamitan. Jadi di sini mengajarkan bahwa kita harus bersikap sopan santun pada orang lain. Kita harus berterima kasih jika sudah mendapat bantuan dari orang lain, dan juga kita harus saling peduli terhadap sesama teman. Yang ketiga, unsur psikomotoriknya, yaitu terdapat pada kalimat coba teman-teman ceritakan pengalaman perjalanan pulang sekolah kalian di depan kelas. Adakah pekerjaan yang kalian temui? Nah, di sini jadi siswa diminta untuk menceritakan pengalaman perjalanan pulang sekolah mereka di depan kelas sambil mengidentifikasi apakah ada pekerjaan yang mereka temui selama perjalanan pulang sekolah mereka. Dalam materi profesi impian terdapat percakapan yang berjudul Cita-citaku bersama teman-temanku. Dalam percakapan tersebut terdapat tokoh Benny, Santi, Doni, Dewi, dan Rudi. Dalam percakapan tersebut menceritakan Benny dan teman-temannya yang mengerjakan tugas dari ibu guru untuk menyebutkan cita-cita. Adapun aspek kognitif dalam percakapan tersebut yaitu setiap anak memiliki cita-cita yang berbeda, seperti Doni yang ingin menjadi polisi agar dapat menjaga keamanan di lingkungan, atau Benny yang ingin menjadi pilot agar bisa naik pesawat. Lalu adanya aspek afektif yaitu sebelum dan sesudah memulai kegiatan harus berdoa terlebih dahulu, lalu dapat bekerja sama, dan untuk mencapai cita-cita harus rajin belajar dan selalu semangat. Adapun aspek psikomotornya yaitu anak dapat memerankan percakapan tersebut sehingga dapat bergiliran untuk menyebutkannya.
Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.